Nah, padahal kan mau ditampilkan di mikroprosesor. Mikroprosesornya tadi dia nilainya, nah ini ya, referensinya 5 atau biasanya pada umumnya kan kalau misalnya pakai Arduino gitu ya, dia kan range-nya adalah dari 0 sampai 5 volt. Nah, kurang ini pada berarti sensornya karena dia cuman sampai 0,25 tok, kecil sekali. Padahal di mikroprosesor ini agar hasil keluaran dari sensornya bisa terbaca itu minimal 0 sampai 5, ini 0 sampai 0,25 gitu ya, kurang. Berarti ya apa stepnya? Berarti secara rangkaian, ini lihat dulu biar nggak bingung ya, lihat dulu, berarti harus kita kuatkan. Nah, lihat dulu yang sisi ini. Harus kita kuatkan pakai apa sih penguatan? Oh, kita kan sudah belajar op-amp ya. Nah, agar nilai penguatannya itu tidak negatif, maka gunakan penguat yang non-inverting. Oke, sekali lagi karena tadi keluaran sensornya adalah 0,25 dan butuh untuk kita kuatkan. Kenapa butuh dikuatkan? Karena mikroprosesor nilainya sampai 5 volt nih. Nah, kita kuatkan agar nilainya tidak negatif, kita pakai yang penguat non-inverting. Nah, ini kan rumusnya yang penguat non-inverting ya. RF per R1 tambah 1 dikali V. Berarti ada gambar iki dari sensor gitu ya. Sekarang nih ya, punya rangkaian penguatnya, ada nilai RF sama ada nilai R1. Ini diabaikan dulu yang biru-biru, saya belum menerangkan sampai sana. Nah, kalau sudah, saya mau menguatkan berapa kali? Kan selalu saya bilang kalau op-amp itu, Anda tuh butuh penguatannya berapa kali sih gitu. Dan ditentukan sesuai kebutuhan. Silakan ditentukan Itu sesuai dari Bapak juga? kebutuhannya. Maksudnya V-out-nya si mikroprosesornya butuh dikuatkan ngerjainnya kan tegangannya setengah sampai tapi kan 5 ya tadi ya aku ini ya, notice juga ada yang salah kadang, 5. terus aku koreksi Yang terus dia bilang, "Oh iya output-sensornya Anda dia benar," kayak gitu. 0,25. Ya udah. Iya. Berarti rangkaian ini dia butuh Iya, untuk SS menguatkan atau foto. sebanyak 20 kali. Kayak, kok di Nah, sini kayak gini, habis itu baru dicek lagi. sekarang Anda boleh bebas, Heeh. kan kemarin saya juga bilang nilai R-nya itu tentu no bebas, terserah namanya juga merancang ya sesuai sama kita maunya nilainya berapa. Nah, saya pakai di sini nilai RF-nya adalah 2 kilo. Nah, dengan saya menentukan nilai RF-nya, dengan kita tahu bahwa rangkaian ini perlu untuk dikuatkan 20 kali, maka kita bisa menghitung R1-nya. R1-nya setelah kita masukkan ke persamaan, ya nilai R1-nya nilainya adalah 105,526 ohm. Dah, kita juga dapat nilai ini. Wis. Berarti untuk menjawab pertanyaan yang pertama, rancang Mana ini ya, Sandi? rangkaian Udah dibalikin pengkondisiannya dia gimana belum? gambarnya? Sudah dari hasil pembacaan sensornya tadi masuk ke rangkaian penguat non-inverting, baru masuk ke ADC, ya. Dari Hmm. ADC hasil konversinya nanti baru kita bisa lihat ke mikroprosesor. Bu, ADC-nya perlu kita tentukan nggak, Bu? Apa? Yang paralel kah, yang digital RAM, yang SHR, tuh pakai jenis ADC yang mana aja juga sama ya hasilnya. Kemarin kan kita sudah tahu cuman beda kecepatan clock-nya aja berapa gitu. Jadi tertulis no ADC seperti ini aja boleh. Ya mikroprosesnya perlu tulis nggak Bu Arduino apa nggak perlu gitu ya. Cukup seperti yang harus diperhatikan adalah nilai RF dan R1-nya ini harus sudah ada angkanya karena ini menentukan berapakah penguatan yang akan dihasilkan gitu. Nah, kalau sudah sampai sini, sekarang tadi kan yang B yang ditanyakan adalah nilai ADC saat sensornya itu membaca suhu 75 derajat. Nah, berarti cari N. Kan dia Hmm. cuma tahu sensornya deteksi suhunya 75 derajat. Tegangannya pada saat deteksi 775 itu gimana? Nah, kayak tadi nih, 75 dikali sama nilai sensitivitasnya karena kan setiap derajat Celciusnya dia naik sebesar 2 milivolt ya. Maka yang terbaca adalah tegangannya 0,15 volt. Nah, jangan lupa ini kan masih masih ini ya 70 sekarang yang ini 75 derajat nilainya adalah 0,15. Nah, sekarang dia harus kita kuatkan ya. Ini kan masuk ke penguat non invertingnya berarti ya dikuat no jangan sampai lupa. V out nilainya adalah penguatan dikali sama V in-nya. Berarti kalau di sini saya punya tegangan input untuk si op-amp-nya 0,15, keluarannya adalah 20 nih hasil penguatannya tadi ya 20 dikalikan 0,15 yang di sini nanti yang mana nilainya akan menjadi 3 volt. Nah, gitu. Karena butuh dikuatno dulu.
jangan langsung pakai nilai 0,15, ini nilainya kan sebelum masuk ke ADC. ADC ini kan inputnya berdasarkan keluaran dari si op-amp-nya. Berarti nilai 3 ohmnya ini yang dimasukkan. Berarti yang terbaca di ADC berapa? Ya 3, ini ya sesuai yang masukannya di sini 3, per tegangan referensi dari si ADC-nya adalah 5, bitnya tadi 10, berarti 2 pangkat 10. Ini ya kita bulatkan, jangan lupa dibulatkannya ke atas agar clock-nya sama sesuai hasil pembacaannya. Maka nilainya adalah 614. Ya, desimal bitnya bentuknya seperti ini. Oke, ini contoh jenis yang pertama ya, bagaimana kita menghitung output sensor jika tegangannya itu adalah tanpa offside. Ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan, didiskusikan. Karena sebetulnya rangkaian-rangkaian yang lainnya itu mirip gitu ya dengan yang ini, hanya nanti beda treatment di awalnya saja. Sudah yakin Mas Mbak sekalian bisa dimengertikah? Kalau sudah angkat lagi jempolnya. Oke ya, kalau sudah saya lanjutkan nih berarti ya, yang kedua. Nah, ini coba kita lihat lagi, apa sih bedanya? Nah, sekarang bedanya adalah tegangannya ternyata dengan offside. Jadi kalau saya punya kasus yang sama, si sensor suhunya, setiap kenaikan derajat Celciusnya gitu ya, dia naik sebesar 0, milivolt. Jangkauannya juga sama nih, dari 0 sampai 125 derajat Celcius. Tapi yang membedakan, pada saat nilai suhunya 100 derajat Celcius, tegangannya ini nilainya adalah 1 volt. Nah, ADC-nya sama. Berarti gimana kalau ada kasus seperti ini ya? Kita cari dulu gitu ya. Batas bawahnya berapa? Kita kan nggak ngerti ya batas bawahnya berapa. Karena yang tadi yang diketahui di soal ini adalah pokoknya kalau sensornya itu mendeteksi 100 derajat Celcius, keluaran tegangannya adalah 1 volt. Nah, berarti kita harus hitung dulu. Batas bawah itu, karena tadi kan dia 0 sampai 125 ya. Nah, 0 volt. Gimana nih cara nyari 0 volt? Gitu. Nah, yang diketahui adalah tegangan pada saat nilainya 100 derajat Celcius. 100 ke 0, itu kan kita kurangkan 100 ya jaraknya ya, terbaca 100 dari 0. Jaraknya 100 berarti. Jadi untuk mengetahui tegangan pada saat nilai suhunya adalah 0 derajat, ya berarti sudah yang diketahui. Tegangan pada saat 100 dikurangi. Nah, agar dia 0 kan ya 100 itu sendiri dikalikan sama nilai sensitivitasnya. Nah, ini berarti 1 dikurangi 0,2 volt. Oh, ternyata nilai pada saat 0 derajat itu bukan 0, 0,8. Nah, ini adalah offside karena dia tidak sama dengan 0 seperti yang tadi, maka ini kita sebutnya adalah dengan offside. Dah. Sekarang batas atas yang diketahui 100. 100 ke 125 naik berapa? Oh, naik 25. Nah, berarti 25-nya ini dikalikan sama sensitivitas. Tadi yang tegangan satunya kita sudah tahu nilainya adalah 1. Ya wes tulis naik 1. Nah, sekarang 25 dikali 2 ya 50. Berarti kita tahu yang pada saat batas atasnya nilai tegangannya adalah 100 1,05 volt ya. Gitu. Nah, berarti kita bisa nuliskan nih. Ternyata ring sensornya itu adalah dia ada offsetnya karena nggak dimulai dari 0 ya. Berarti nilainya ada dari 0,8 sampai 1,05. Kalau saya mau hilangkan offside-nya, berarti kan range-nya adalah dari 0 sampai 0,25 ya, tinggal dikurangkan ini berapa. Untuk mikroprosesornya sama, dia nilainya maksimalnya sampai 5 volt, padahal di sini kalau kita tanpa offside tadi ya, kita turunkan nilainya, itu maksimal 0,25. Berarti lagi-lagi harus kita kuatkan. Nah, kuatkan berapa kali? Ya dihitung. Harusnya 5 nih V-out-nya. V-in-nya di sini 0,25 cuman berarti sama seperti tadi, harus di kuatkan sebanyak 20 kali. Nah,
rangkaiannya gimana gitu. Karena ternyata sekarang saya punya 2 nilai, mana sih Bu 2 nilai itu ya nih? Nilainya ada yang dari 0,8 sama 105 beda sama yang tadi kan nilainya 0, dia cuma punya 1 nilai, sekarang dia punya 2 nilai. Maka yang cocok kita pakainya adalah penguat diferensial. Sudah kita pelajari di materi yang sebelum-sebelumnya ya, atau tadi yang di slide teori juga sudah ada. Output dari rangkaian penguat diferensial adalah R3 per R1 dikali R2 kurangi V1 ya, V2 dikurangi V1, maaf. Nah, sama ya, penguat diferensial seperti yang kita sudah berulang kali ajari belajar. Jadi jangan lupa ini berlaku jika nilai R1 sama dengan R2, R3 sama dengan R4. Kalau lupa catatannya langsung dibuka. Nah, ini ya karena kita punya 2 nilai sekarang antara 0,8 sampai 1,05. Nah, kalau sudah kita hitung penguatan nih ya, penguatannya berapa? Oh, saya mau boto AF-nya tadi dikuatkan 20 kali. Berarti Anda misalkan, harus dimisalkan, kalau gitu enggak bisa. Oh, saya buat, ini terserah ya mau berapa. Ini karena kan merancang, kalau merancang itu terserah Anda. Saya mau misalnya 3.000 aja wes, berarti kan R1 ini harus sama dengan R2 ya, nilainya sama-sama 3.000. Di sini kita tulis 3.000, 3.000. Di sini kita masukkan ke persamaan. Nah, maka kita bisa menghitung R3. Oh, R3-nya adalah 60 kilo. Berarti di sini R3-nya 60 kilo. Yang di sini R4-nya juga 60 kilo karena mereka sama. Ya, coba dibuka catatannya. Nah, kalau sudah ya, ini secara rangkaian sama seperti ini. Pertanyaan selanjutnya adalah berapakah nilai ADC pada saat nilainya 75 derajat. Nah, sekarang kita lihat ya, pada saat nilainya 75 derajat. Nah, berarti ya kita mau ya agar dia tegangan offsetnya ini hilang gitu ya. Berarti kan harus kita kurangkan dengan 0,8 ya. Berarti gini intinya. Jadi V1-nya ini kan di sini ya rumusnya kan V2 minus V1. Agar dia nggak offset tadi. Nah, 0,8-nya kan hilang dimulai dari 0 ini ya. Nah, berarti ini yang akan menjadi pengurang. V1 ini makanya nilainya adalah 0,8. Jadi setiap kenaikan nilainya itu akan kita kurangkan dengan 0,8. Jadi biar nilainya itu 0 gitu ya, tidak ada offside, biar gampang menghitungnya. Yang satunya adalah nilai tegangan lainnya. Nah, pada saat sensornya, berarti kan sensor kita pasang di sini ya, karena ini kan tadi buat pengurangannya agar tidak offset. Nah, jika kita pasang yang di sisi V2-nya sekarang ini, nah, pada saat dia mendeteksi suhunya 75 derajat, nah, padahal yang kita ketahui itu kan pada saat tegangan 125 tadi ya, ini. Nih, 125 nilainya itu pada saat mendeteksi suhu 125 derajat, tegangannya nilainya adalah 1,05. Nah, untuk ke 75, kita kan harus mengurangi sebanyak 50. Benar ya? Yang kita tahu nilainya adalah 125 derajat Celcius, tegangannya itu 1,05. Saya mau tahu, berarti pada saat tegangan 75 derajat ini berapa nilainya? Berarti kan 125, biar jadi 75 kita kurangkan dengan 50. Nah, berarti 50 ini kita kalikan dengan sensitivitasnya tadi. Jadi kita tahu, oh tegangannya ini ternyata nilainya adalah 0,95 volt. Udah. Nih. Ya. Apakah langsung kita gunakan? Enggak, jangan lupa ini dikuatno. Ya. Penguatannya ini ya R3 per R1 sesuai rumusnya tadi. Saya tadi pakai R3-nya ketemu dari perhitungan ini ya. R3-nya 60, R1-nya tadi kita misalkan 3 agar penguatannya 20 kali. Nah, sekarang V2-nya, nah ini ya V2-nya kan yang ini nih. Dia pada saat 75 nilainya 0,95 volt ini. Sesuai persamaannya harus dikurangi sama V1. V1 nilainya 0,8. Anda hitung ternyata keluarannya di sini adalah 3 volt. Dah, ini 3 volt. Benar. Masuk ke ADC, udah tinggal pakai rumus yang biasanya kemarin. V-in-nya terbaca 3, V-ref-nya butuhnya 5, 2 pangkat N-nya 10, sama ya nilainya adalah 614, ini adalah nilai
binernya yang terbaca di mikroprosesor gitu. Jadi kalau yang dengan offside, sekali lagi gunakanlah yang jenis rangkaian penguat diferensial. Kenapa? Karena sekarang kita punya dua nilai sumbernya. Kemudian agar sumbernya ini 0, berarti yang awal, yang V1 ini kan harus pengurangannya yang paling kecil berarti nilainya kita kurangkan sama 0,8 agar tidak ada offset sebesar 0,8 lagi. Kemudian caranya sama ya seperti yang lain yang tadi ya. Jadi dihitung dulu penguatannya, saat ini terbaca dihitung tegangannya. Jadi kita misalnya 75 itu gimana mencapainya? Oh iya 125 kan kita tahu ya nilainya berapa. Boleh nggak saya pakai yang V0-nya? V0-nya kan saya juga bisa tahu dari sini. Berarti V0 ini ya, V0-nya kan 0,8 ditambah 75 boleh apa enggak boleh? Hasilnya juga pasti sama. Nah, ini saya pakai 125 yang batas atasnya biar jadi 75 dikurangi 50 hasil outputnya sensornya ini kan masuk ke penguatan, dikuatkan di diferensial maka ketemu 3 volt. Nah, baru ini yang nilainya terbaca di ADC. Dah. Ini terkait yang rangkaian kedua. Ada yang masih belum jelas kira-kira sebelum kita lanjutkan yang ketiga dan keempat? Bisa dipahami kira-kira? Gimana? Halo, halo? Bisa, Bu. Ya, nah sekarang yang satu itu agak mirip yang kedua. Nah sekarang yang ketiga itu mirip sama yang keempat. Kalau tadi output dari sensornya itu kan tegangan ya. Sekarang outputnya itu berupa resistansi. Kok bisa ya Bu? Gitu ya. Nih karena sensor suhunya itu bersifat resistif. Jadi setiap kenaikan 1 derajat Celciusnya itu yang terbaca adalah nilai resistansinya. Ini ya, berarti setiap naik per derajat Celcius nilainya adalah 30 ohm. Nah, ini misalnya suhunya jangkauannya dari 0 sampai 200, pada saat suhunya 0, resistansinya bukan tegangannya adalah 0 ohm, ini ADC-nya sama. Nah, padahal kan nilai ADC itu kan harusnya nilai tegangan ya, gitu. Iya, betul. Jadi kita harus merubah dulu, kalau yang kita ketahui adalah bersifat resistif seperti ini, jadi ini harus kita ubah menjadi nilai voltage. Harus. Ya, karena ADC ini dia butuhnya adalah nilai input dibanding sama nilai referensinya. Jadi nilai resistifnya ini harus kita ubah menjadi nilai tegangan. Gimana caranya? Oke, jadi gini. Karena ini adalah tanpa offside ya, berarti kan kita tahu sesuai soal tadi saat nilainya batas bawahnya 0 derajat Celcius, resistansinya juga 0. Ini benarnya adalah tanpa offside. Nah, pada saat batas atas gimana ya? Sama kayak tadi ya, tapi ini resistansi. 200 derajat dikali 30 ohm bukan volt. Berarti saya punya nilainya adalah sekarang 6.000 ohm. Nah, gimana cara mengubah ketegangannya? Silahkan gunakan rangkaian pembagi tegangan. Gitu ya. Jadi saya mau tahu berapakah tegangan pada saat di batas bawah. Ya di sini ya. Berarti, nah ini ya, resistornya yang di bawah ini adalah resistornya sensor. Ya kan, kenapa kok sini ada variabel resistor agar ini bisa kita ubah-ubah, kan tadi bisa batas atas, bisa batas bawah gitu ya. Ini yang berubah-ubah karena ini adalah batas bawah, maka variabel resistor di sini nilainya adalah 0. Mungkin dia ada RE kali. R1-nya ini apakah harus 6 kilo? Enggak, ini karena merancang silahkan tentukan sendiri. Pakai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo juga boleh. Aku Ya, 38. ini saya pakai 6.000 dikali 0. Kenapa kok 0? RS-nya kan 0. Di sini batas bawahnya 0. Dikali VCC-nya itu sama seperti nilai referensinya. Kalian Ya, kelas 5. ini nggak sih? Kelas terakhir. 0 dikali apapun 0. Dah, berarti Dengan kita apa? tahu, oh ternyata tegangan pada saat 0 derajat itu nilainya adalah 0 volt. Hmm.
Sekarang pada saat nilai batas atas itu berapa? Ya sudah, berarti sekarang di sini variabel resistornya kita gantikan nilainya nggak lagi 0, tapi sesuai dengan batas atasnya yaitu adalah 200. Nah, pada saat 200 ini kok ada nilai, oh ini nih, maaf. Nah, pada saat sekarang batas atasnya 200 derajat Celcius, nah, nilai dari RS-nya ini ya, sesuaikan dengan batas atas pengukuran. Batas atas pengukurannya tadi, ini kan nilainya tadi kita udah ukur 6.000 ohm ya, maaf. Nah ini maaf ini bukan terserah berarti ya ini ya, saya lupa baca ini, sesuaikan dengan batas atas pengukuran. Jadi saya ulangi lagi, untuk merubah dari resistansi ke nilai tegangan, kita gunakan nilai R1-nya ini sesuai dengan batas atas pengukuran. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan, ini saya terlewat tadi ya. Berarti kita samakan dengan yang ini ya, batas atasnya tadi adalah 6.000. Jadi 6.000 itu kita masukkan di sini. Nah, sekarang untuk yang batas 0 itu sudah nggak ada masalah ya, nilai RS-nya kan nggak ada pada saat 0 nilainya juga 0. Ini kan ya 0, berarti di sini ya 0. RS-nya 6.000. Nah, pada saat sekarang nilainya 200 derajat Celcius, nilai resistansinya kan 6.000 ini. Nah, berarti sekarang RS-nya nilainya juga 6.000 sesuai perhitungan yang ini. Si R1-nya tetap ya, R1-nya kan 6 kilo, ketemu 2,5. Nah, enaknya kalau kita pakai R1-nya sesuai dengan batas atas, maka hasilnya nanti bisa langsung ketahui nilai range sensornya. Maka kita tahu nilainya dari 0 sampai 2,5 volt. Padahal range mikroprosesornya adalah 0 sampai 5, berarti lagi-lagi harus kita kuatkan sebanyak berapa? 2 kali. Kenapa kok 2 kali? Gitu ya. V-in-nya dia 5, ya. Out-nya, kebalik ini ya. 2 V-out-nya bener ya, sebentar saya cek. Oh iya, bener ya, ini soalnya punyanya penguatannya kan di sini. Nih. Ini yang masuk ke keluaran op-amp. V-in-nya kan 5 ya. Di sini, oh ya bener ya. Oke. Udah, coba saya lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang karena kita butuh untuk dikuatkan, kita ya agar tidak negatif nilainya, kita gunakan yang penguat non-inverting. Penguat non-inverting ini sama seperti yang rangkaian yang pertama tadi. Nah, ini ya, tapi sekarang penghubungnya itu karena bukan tegangan, jadi digabungkan sama rangkaian pembagi tegangan seperti ini. Jadi kita sudah punya R1-nya 6 kilo, variabel resistor dari sensornya, ini kan nilainya berubah-ubah, ya. Yang tulisan merah ini diabaikan dulu yang merah-merah ya. Nah, RF-nya ini baru Anda tentukan secara sembarang, gitu ya, random. Saya pakai 1 kilo. Ketemu R2-nya adalah 1 kilo juga, karena penguatannya tadi cuma butuh 2 kali. 2 kalinya dari mana? Nah ini. Ya. Range sensornya 0, sampai 25, range mikroprosesornya 5. Berarti kan 25 biar bisa terbaca 5 ke mikroprosesor tinggal dikalikan 2, jadi penguatannya butuh 2 kali, gitu maksudnya. Dah, jadi rangkaiannya pertama apa Bu? Yang ini, yang warna hitam gitu ya, jangan lupa dikasih warna biru-biru ini sebagai nilai resistansinya. Kalau sudah, berapa yang terbaca di ADC-nya? Ya. Yang terbaca di ADC-nya kan pada saat suhunya 75 derajat Celcius. Nah, berarti berapa sih resistansinya? Nah, kan lebih 75 dikali sama nilai sensitivitasnya tadi. Oh, ternyata resistansinya itu nilainya adalah 2250 ohm. Wes, sudah berhenti. Kan harus dirubah ya, nggak bisa terbaca di ADC, jadi nilai resistansinya dirubah ke tegangan. Ya gunakan pembagi tegangan lagi. Pada saat 75 ini RS-nya
Nah, berarti di sini baru lihat yang tulisan merah nih. RS-nya terbaca 2250 ohm. Nah, di sini 2250 ohm. Dibagi nilai R totalnya. R totalnya berapa ya nih? 6.000 ditambah 2.250. Dikali VCC-nya 5. Nah, ternyata nilai resistansi kalau di suhu 75 derajat itu adalah 2000 sekian ohm, nilai voltasenya adalah 1,36 volt. Apakah langsung kita gunakan? Enggak, jangan lupa ini masih keluarannya di sini. Ya. Di sini ya 1,36. Ini kan butuh kita kuatkan pakai penguat non inverting. Dikuatkannya sebanyak berapa tadi? 2. Karena dari 2,5 mau ke 5 kan ya, berarti dikalikan 2 kan penguatannya. Berarti 2 dikali 1,36 maka nilainya adalah 2,72. Nah, baru ini kita masukkan ke nilai adisi. 2,72 per 5 ini sama ya 2 pangkat 10, maka kita ketemu dibulatkan ke atas adalah 553. Ini adalah nilai binernya. Udah seperti itu. Jadi ini adalah untuk rangkaian hasil output sensor, ya, tapi dia bukan pakai nilai tegangan, nilainya dari nilai resistansi. Jadi jangan lupa harus kita ubah dulu menjadi nilai voltage. Gimana? Pakai caranya pembagi tegangan. Pembagi tegangannya, nilai R1-nya di sini sesuaikan dengan batas atas pengukuran agar bisa tahu nilai range sensornya. Nilai bawahnya ini gunakan variabel resistor agar nilainya bisa kita ubah-ubah sesuai sama ini ya, batas bawah sama batas atas resistansinya. Kalau pas batas bawah ya kita pakai perhitungan resistansinya tadi berapa, pada saat batas atas juga digunakan sesuai perhitungan ini. Nah, kalau sudah kita ketemu range-nya ternyata 2,5 ya maksimalnya, pada di sini adalah nilainya sampai 5, 2,5 ke 5 perlu dinaikkan berapa kali? Oh, 2 kali. Wis. Kalikan 2 kali, berarti kita butuh op-amp. Agar nilai nggak negatif, pakai penguat non-inverting. Pakai rangkaian penguat inverting itu ini persamaannya. Berarti Anda tentukan nilai RF-nya berapa, agar bisa menghitung nilai R2-nya untuk menaikkan sebanyak 2 kali. Kalau sudah bisa ditinggal ditulis rangkaiannya seperti yang tadi, untuk pembacaan pada saat suhunya 75 derajat, ya dihitung dulu resistansinya ya, dikalikan sama nilai sensitivitasnya, baru rubah ketegangannya pakai pembagi tegangan. Jangan lupa RS tadi variabel resistor, jadi nilainya ini yang bisa kita ubah-ubah. Sekarang nilainya adalah 2250. R1-nya tadi tetap, yaitu adalah 6000. Baru nilainya ini kita kalikan ya, karena ini kan masih nilai di sini, perlu kita kuatkan, ketemu 2,72. Baru itu nanti yang masuk ke ADC. Ini benar ya, ini kan output dari op-amp 2,72 menjadi input untuk ADC agar bisa terlihat di mikroprosesor. Dah, itu review yang ketiga ya. Ini agak banyak memang. Oke, ada yang belum jelas terkait ini sebelum kita masuk ke rangkaian yang terakhir? Bisa dipahami? Kalau ini paham, nanti yang keempat ini harusnya juga bisa soalnya. Gimana Mas Mbak sekalian? Bisa saya lanjutkan kah? Halo, halo. Bisa, Bu. Oke ya, sekarang yang terakhir. Nah ini. Sekarang resistansi tapi dengan offside. Gimana maksudnya? Gitu ya. Jadi dia tentunya pada saat 0 dia nilainya nggak 0 tegangannya gitu ya. Coba ini kita lihat. Nah di sini ternyata diketahui ini persamaan perubahan resistansi ya sensor suhu ini tipe sensor suhunya ya. Itu adalah nilai RT-nya, perubahannya adalah ini ya, 1000 plus 0,385 T. T itu suhunya. Ini sama ADC-nya, kita suruh merancang. Nah, ini ya sudah saya kasih clue ini, dari diketahui.
Jadi pertama kita pasti tentukan batas bawah, batas atas. Kenapa? Ya lagi-lagi karena range-nya ini sudah ada nih, range-nya ternyata ngukurnya nggak lagi dari 0, tapi dari 100 ya, 100 sampai 300 derajat Celcius. Berarti batas bawahnya kita masukkan ke persamaan ini, ya. T-nya dirubah menjadi 100. 100, 1000 ini ada di sini ya, di persamaan ini wes ini tinggal digunakan. 1000 ditambah 0,5 T, T-nya nilainya 100 ini. Nah, batas atas juga sama, T-nya diganti 300, ketemu nilai R-nya adalah 1100 sekian ohm. Nah, karena ini resistansi, lagi-lagi harus dirubah ke voltase. Gimana ngerubahnya? Nah, sekarang kalau tadi yang tanpa offset kita pakainya adalah rangkaian pembagi tegangan, sekarang untuk yang resistansi dengan offsetnya kita gunakan jembatan Wheatstone. Oke, syaratnya agar rangkaiannya seimbang, ini cluenya ya. RS-nya di sini gunakan batas bawah. Jadi ini ya, RS-nya nanti nilainya pasti 1000 sekian ini, yang 1038,5 ohm. Nah, ini ya RS-nya saya tulis di sini. Kemudian, nah kan harus diketahui ya RR lainnya. Ini baru Anda misalkan. Wes saya mau R1-nya 1,2, R3-nya nilainya 3,6. Nih, ya. Berarti kan saya harus cari R3. R3 nilainya adalah saya ketemu dengan jika saya pakai resistansi 1,2, R2 saya adalah 3,6, maka nilai R3 saya adalah 3000 sekian ini. Kalau sudah kita cek apakah benar dia seimbang gitu ya, kalau kemarin jembatan Wheatstone ya. Nah, saya punya VA, saya punya VB. VA itu kan kalau kita tarik seperti yang lalu kita jelaskan di kelas itu adalah ternyata pembagi tegangan loh. Nah, ini ya. RS-nya nilainya adalah 1038,5, R1 RS-nya dimasukkan ketemu VA-nya di sini nilainya adalah 2,32. VB-nya, nah ini yang bawah R3 tadi kita pakai R3-nya ketemu nilainya 3000 sekian. Nilainya adalah 2,32. Sudah terbukti. Berarti kalau saya pakai nilai resistansi ini, pasti nilai delta V-nya itu 0, berarti ini seimbang. Nah, jadi gunakan nilainya itu ya, R3-nya. Nah, sekarang, ya ini kan pada saat batas bawah ya, 0, 100. Sekarang ya apa kalau pada saat batas atasnya? Nah, tadi pada saat batas atas, kalau yang batas bawah tadi RS yang nilainya adalah 1038 ini, saat batas atas nilai R-nya kan menjadi yang ini ya, 1115. Nah, sekarang tinggal diganti aja, ini karena variabel resistor, bisa kita ganti-ganti. Anda hitung lagi VB-nya. Oh iya benar. Gitu ya. Berarti dia juga nilainya 232. Kenapa kok ini enggak Bu Rosa hitung loh? Kan karena sama, Rek, sama kayak ini. Ini kan enggak ada RS, yang berubah kan nilainya RS tok, ini karena variabel resistor. R3, R2-nya kan tetap, maka ya hasilnya tetap VB-nya ini ya nilainya adalah 2,32. Tetap enggak usah diubah-ubah. Ternyata saat kita hitung, nah saat kita hitung delta V-nya, kalau tadi batas bawah aman, nggak ada beda tegangan, sekarang pada saat batas atas ini ternyata ada beda tegangan sebesar 0,09 volt. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa, oh ternyata rangkaian ini itu range output-nya dari 0, sesuai batas bawahnya tadi kan 0 ini ya, 0 ini kan batas bawah. Ya, dengan nilai RS-nya ini kita masukkan dari sini, nilai batas bawahnya. 1038. Nah, ini ya. Pada saat kita masukkan nilai RS yang batas atas ini 1115, range-nya 0,09, berarti output-nya adalah dari 0 sampai 0,09 volt. Padahal mikroprosesornya nilainya adalah 5. Berarti harus kita kuatkan berapa kali? Ini ya, kita hitung berarti sekitar 55,55 kali.
Gimana gambarkan rangkaiannya untuk menjawab yang A? Seperti ini. Nah, tadi kalau kita punya dua nilai, ya kalau yang offset kan tadi kita pakainya diferensial ya. Nah sudah, berarti ini dihubungkan. Jadi kan yang rangkaian pertama ini adalah jembatan Wheatstone, yang keduanya ini adalah op-amp diferensialnya. Nah, baru dimasuk ke ADC, baru masuk ke mikroprosesor. Lihat dulu yang warna hitam ya rangkaiannya. Kemudian jangan lupa tuliskan yang resistansi jembatan Wheatstone-nya, jangan sampai nggak ada. Oh, ini bisa berfungsi jika kan kondisinya seimbang tadi ya, agar range-nya 0 batas bawahnya. Jadi saya pakai 1,2 kilo, 3,6, R3-nya saya pakai 3.000 sekian, itu Anda tuliskan. Terus untuk penguat diferensial sama seperti rangkaian kedua tadi, yaitu nilainya sama. Ini kan R1 R2 udah dipakai, berarti saya pakai R4 ini nilainya sama, R5 juga nilainya sama. Nah, saya mau gitu ya, dikuatkannya tadi dia harus 55,55 kali. Berarti, nah, Anda tentukan salah satu. Oh, saya mau misalnya RS-nya itu ini rumusnya ya, ini biar tahun di ketumpuk-tumpuk. Ini rumusnya si penguat diferensial. Saya tentukan nih 680 ohm. Berarti saya tahu nilai R5-nya nanti nilainya adalah 37,77 kilo. Wes sudah ini sebagai rangkaiannya. Nah, ini masih berlanjut ya yang B. Ini sudah yang A. Yang B. Yang B ternyata sensornya terbaca pada saat 170 derajat itu berapa. Nah, ini kan tadi sudah ada persamaannya, tinggal ganti T-nya menjadi 170. Ketemu nilainya adalah 1065 ohm. Dari nilai ini diubah lagi-lagi menjadi tegangan. Ini sama seperti yang rangkaian ketiga. Nilai tegangan pakai pembagi tegangan ya. Sekarang nilai RS-nya adalah 1065. Nah, ini nilai RS-nya saya tulis pakai yang warna merah. 1065,4. Nah. Iya, halo? Permisi Bu, saya mau izin kamar mandi. Oh iya. Mas siapa ini ya? Sefa Maulana. Oh ya. Oke. Saya sampai lupa mana. Oh ini tadi ya. Ini RS-nya kalau yang terbaca di 170 derajat. Sekarang nilainya menjadi 1065,4 ohm. Nah, ini ya. R1-nya nilainya dari mana sih, Bu? Dari inilah 1200 gitu ya. RS-nya ini juga ketemu nilainya adalah 2,35 volt. VB-nya, nah wes tetap jangan dihitung-hitung lagi VB, karena VB itu nggak berubah-berubah nilainya, karena nilai R3, R2-nya sudah fix. Yang berubah kan nilai RS-nya, berarti sama 0 sama yang tadi, 2,32. 2,32. Nah ini. Delta tegangannya, ini ya tegangannya akhirnya dia ada sebesar 0,03 volt. Nah, jadi kalau kita tahu ada beda tegangan 0,03, ya agar bisa terbaca di nilai IDC-nya, kita kan harus masukkan ke penguat diferensialnya tadi ya. Nah, rumusnya ini sudah saya tulis di sini tadi. Penguat diferensial itu nilainya adalah R5 per R4 VA min VB. Nah, berarti ini penguatan, ini kan penguatan ya, AF-nya kan ya. AF-nya itu dari dikuatkan 5,5, selisih tegangannya kita ketemu dari perhitungan tadi adalah 0,03. Berarti saat kita kalikan nilainya adalah 1,67. Ya udah, sekarang kita tahu output rangkaian ini ternyata nilainya adalah 1,67. Ini yang terbaca di ADC. Kita masukkan nilainya 1,67 dibagi 5. Kita bulatkan ke atas, ketemu 338, diubah ke binernya adalah yang ini. Nah, ini memang agak banyak, agak butuh penghayatan. Jadi nanti tolong dihayati benar-benar ya sebelum masuk ke latihan soal. Jadi saya rencananya setelah ini akan saya upload video saya terkait yang rangkaian ini. Silakan Anda buat rangkumannya.
Kemudian nanti kita latihan soalnya di hari Selasa, sekaligus saya beri arahan untuk yang case base terakhir ya, case base yang kedua. Merancang seperti ini kurang lebih. Nah, ini kan angka keseluruhan nih dari materi setelah UTS ya, ada OPM, ya ada jembatan Weston, lengkap ini. Nanti juga akan kurang lebih begini. Terutama yang keempat ini ya, ini harus paham, ini karena sudah gabungan semuanya. Oke, sebelum merangkum mandiri untuk yang digunakan di hari Selasa, adakah yang perlu didiskusikan dan ditanyakan dari yang penjelasan saya hari ini? Silahkan. Ini kan kalau materinya sudah saya kasih ya, slide-nya, cuman penjelasannya memang baru mendengarkan dari yang saya di hari ini gitu. Oke ya. Kalau sudah, saya kira cukup ya, berarti ya. Nanti kita latihan soal, belum saya print screen dulu ini untuk kehadiran. Tunggu dulu ya, saya stop presenting aja. Saya print screen untuk kehadiran hari ini. Ini soalnya enggak, harusnya kalau datang semua 40, ini berarti ada sama saya ya 37. Ada 3 berarti yang enggak datang ya. Sebentar, saya butuh untuk print screen. Ini tadi sampai Deka. Oke. Baik, sudah. Silakan selain nanti kalau masih mau review materinya, silakan lihat video saya sambil bacotannya. Nanti kita latihan soalnya di hari Selasa, gitu ya. Tiba-tiba makin kenceng. Sudah aman semua, benar? Ada yang mau didiskusikan dengan saya? Oke ya, kalau sudah, saya kira cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Selasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Nggak tahu, kayaknya semuanya deh. Yuk. I saw you dancing in a crowded room.